Jadi kami menganggap orang Malaysia itu monyet. Dululah nenek kami moyang kami. Bukan hebat kali orang Malaysia itu. Makin hari makin gila kau ni kan, Mat weh. Kau ni sebenarnya sakit jiwa ke? Ha? Bila masa pula Aceh ni milik Malaysia? Aduh, hai. Orang Malaysia ni kalau tak pandai, kan, tak panggil korang datang sini buat kerja. Kalau tak panggil korang jadi kuli gitu orang. Itu je. Sedang bekerja di Malaysia ini, jangan terima wang ringgit. Terima rupiah aja. Masya Allah, seronoknya negeri jiran. Inilah kebaikan yang Anggi dapat selama bekerja di Malaysia. Warga Indonesia tuh lebih pintar daripada warga Malaysia. Seharusnya warga Indonesia bisa membangun negara kita, geng. Mungkin Aceh itu ingin bergabung dengan negara Malaysia, namun tidak bisa. Terus dia sakit hati mengatai orang Malaysia itu monyet. Mungkin seperti itu, geng. Kayak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video daripada lelaki Indonesia yang membuat statement ataupun mengatai orang Malaysia. Orang Malaysia nggak ada hebat-hebatnya. Orang Malaysia dulu pernah pergi ke provinsi Sumatera untuk bekerja. Katanya orang zaman dulu di kampung dia, orang datuknya dia ataupun atuknya dia mengatakan orang Malaysia itu sebutannya monyet. Astagfirullahaladzim, bang. Kalau sampean mencari pergaduhan seperti ini, bang, gak pantas juga, bang. Orang Malaysia datang ke Indonesia terus bekerja, itu statement dari mana, bang? Kayak gitu ya, bang. Ya kalau liburan mungkin lah kayak gitu ya, bang. Ya kalau jalan-jalan mungkin lah kayak gitu ya, bang. Ya. Namun dibalaslah ataupun dikasih pahamlah oleh orang Malaysia sendiri. Katanya dia semakin menjadi ini udah tidak waras ataupun gila, geng. Waduh, kira-kira seperti apa sih videonya? Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen ke bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Lancrit. Kau tahu, dulu orang Malaysia banyak kali di sini, di Sabang sana, dia petik bunga lawang. Orang kami panggil monyet. Jadi kami menganggap orang Malaysia itu monyet. Dululah nenek kami moyang kami. Bukan hebat kali orang Malaysia itu. Malaysia tergelak. Malaysia itu berdiri di tanah milik bangsa Aceh. Begitu. Tanah Melayu itu milik bangsa Aceh. Jadi hak kami. Karena tanah asalnya milik bangsa Aceh, ya kamilah yang atur, bangsa Aceh yang atur. Jadi orang yang duduk Malaysia itu sopan santun lah sikit dengan pemilik tanah, dengan tuan tanah, faham? Kau gak kenal tuan tanah ya? Duduk tanah orang sok lagi kayak. Oh, gak kira kau beli tanah berapa meter, gak kira. Tanah asal siapa punya? Tanah asal, tanah Melayu itu punya bangsa Aceh. Itu kau ingat tak? Malaysia itu berdiri di tanah milik bangsa Aceh. Aduh, makin hari makin gila kau ni kan, Mat weh. Kau ni sebenarnya sakit jiwa ke? Ha? Bila masa pula Aceh ni milik Malaysia? Aduh, hai. Aku pun tak tahulah. Makin hari makin menggila pula engkau ni, dah kenapa? Ada pun masalah? Kau sakit jiwa ke? Sakit jiwa ke? Teruk sangat ni. Sampaikan kau boleh berkata-kata macam tu, Malaysia tu milik Aceh. Astagfirullahalazim, mengucap panjang aku. Tak sedar tahu tu dah kena langgar dek tsunami dulu. Mujur kau tu tak makan dek laut kau. Tak ditelan dek laut tau. Kau ni suka buat lawak lah kan orang. Aceh tetap Indonesia. Bila masa pula ni bersatu dengan Malaysia ni. Bila pula Aceh ni milik Malaysia. Gila betul lah kau ni. Betul-betul kau ni ada isap batu katnya lah. Kau ambil barang ke? Aduh, tak tahulah. Atau kau ni tak boleh masuk Malaysia, aku rasa. Tu jadi macam ni. Okey, pada engkau ni, orang luar lagi cerdik. Kalau cerdik, tak datang negara aku cek makan.
Macam kau ni pun konoha ni, orang luar, orang asing. Kalau kau pandai, kau balik negara kau. Kenapa datang negara orang? Ambil gaji, pergi balik negara kau orang lah. Kau sembang negara kau orang, tak ada orang marah pun. Jadi pada korang-korang yang warga asing datang kat Malaysia ni, kerja kau cek makan je. Buatlah kerja, main gaji. Tak payah jadi sibuk penganalisis, tak puji sana nak puji, tak payah. Tak payah. Kita orang Malaysia ni kalau tak pandai, kan, tak panggil kau orang datang sini buat kerja. Kau tak panggil kau orang jadi kuli gitu orang. Itu je. Betul. Tak mangkuk ayun lah kan. Kurang-kurangnya kau Malaysia daripada kau orang ni datang menumpang negara orang nak tunjuk pandai. Lepas tu nak maki-maki orang Melayu semua bagai dalam live. Korang ni bernasib baik, orang Malaysia dengan orang Melayu sini cuma baik-baik. Kalau kena orang luar, kalau kena Nepal kan, orang dah lama hanyut dah kan. Sampai tunjuk bagus lah. Korang pergilah Myanmar kerja. Lepas tu minta tolong kerajaan kau datang pergi ambil korang kat sana. Jangan sembang lah. Tambah lagi. Tambah lagi. Sedar diri lah sikit. Kalau kau nak hina korang ni, negara korang pun korang hina. Pasal korang nak dapat IC, sanggup hina korang punya kaum, korang punya keturunan, korang punya negara. Sanggup korang hina. Disebabkan nak dapat IC kat sini. Jadi kita tak perlu orang pengkhianat macam kau ni. Korang-korang ni tak perlu. Sebab tahu dah kalau dah ada IC besok lagi teruk perangai korang ni. Jadi cepat-cepat pergi balik ke negara kau. Apa yang dikatakan akaknya dan abangnya ada benarnya juga. Kayak gitu ya, geng ya. Kalau warga Indonesia tuh lebih pintar daripada warga Malaysia, seharusnya warga Indonesia bisa membangun negara kita, geng. Dan ini statement daripada ikinya buat abangnya, kayak gitu ya, geng ya. Mungkin Aceh itu ingin bergabung dengan negara Malaysia, namun tidak bisa. Terus dia sakit hati mengatai orang Malaysia itu monyet. Mungkin seperti itu, geng. Kayak itu statementnya. Satu. Yang kedua, mungkin dia tidak bisa masuk ke Malaysia, lah jalur tikus ke jalur apa kena tangkap, terus dia dipulangkan. Mungkin ya dalam satu penangkapan oleh askar tuh mungkin dia baliklah kok ini betul, dan dia sakit hati di situ dan dia membuat konten ataupun membuat apalah bermacam cara seperti itu, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Dan ikinya juga selaku warga Indonesia kepada orang-orang Indonesia yang berada di Malaysia, minta maaf sebesar-besarnya dengan tidak tahu diri ataupun yang tidak tahu sadar diri dengan orang Malaysia yang telah warga Indonesia yang telah banyak menumpang di negara Malaysia. Kayak gitu lagi. Pokoknya ikinya mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya kepada warga Iki ataupun saudara-saudara Iki ataupun kerabat-kerabat Ikinya yang tidak tahu diri, kayak gitu ya, geng ya. Dan banyak juga yang warga Indonesia yang di Malaysia ini menyebut tentang orang Malaysia. Contohnya seperti yang akan Ikinya Reksan ini, geng. Tapi ringgit di Arab gak laku katanya, geng. Astagfirullahaladzim, jom kita simak bersama-sama, geng. Tapi ringgit di Arab gak laku. Bukan hanya di Arab. Di negara-negara lain termasuk Indonesia juga ringgit tak laku. Betul. Jadi saya minta warga Indonesia yang ada menyimpan ringgit itu kembali serahkan duit ringgit itu kepada kerajaan Malaysia. Kalau yang sedang bekerja di Malaysia ini jangan terima wang ringgit. Terima rupiah aja. Nanti saya minta semua majikan di Malaysia ini membayar gaji warga Indonesia yang bekerja di Malaysia menggunakan wang rupiah. Kerajaan Malaysia menetapkan gaji minimum rakyat yang bekerja di Malaysia ialah RM1,700 Malaysia. Kita bayar gaji warga Indonesia dengan RM1,700. Masya Allah, seronoknya negeri jiran. Hello guys, inilah kebaikan yang Anggi dapat selama bekerja di Malaysia. Di sini, Anggi mendapat asrama dengan 3 kamar. Satu rumah ada 6 orang. Alhamdulillah, Anggi dapat kamar sendiri. Dan inilah kamar Anggi. Di asrama ini, fasilitasnya sangat lengkap ya guys. Inilah pemandangan pertama saat Anggi masuk dalam kamar. Jadi, Anggi di sini mendapat 1 buah katil untuk tidur yang sangat nyaman atau selese. Anggi juga dapat almari yang tingginya melebihi Anggi. Untuk aksesoris lain seperti bunga, air minum,
Dan Al-Quran nih Anggi beli sendiri. Lagi-lagi gak bisa move on deh dengan kamar satu nih. Di dalam kamar juga tersedia kipas angin yang bisa kita adjust sendiri kecepatannya. Untuk di luar kamar terdapat meja makan dan juga meja untuk iron baju. Terdapat pula rak sepatu. Yang paling penting di sini dapat kulkas juga loh, Masya Allah. Kita spill sedikit ya dalamnya. Ternyata nggak ada apa-apa yang menarik di dalamnya. Oh iya, peti pertolongan cemas atau sering kita sebut dengan P3K. Inilah di dalamnya. Lengkap banget ya guys, Masya Allah. Sekarang menuju ke ruang dapur pula. Di dapur sudah tersedia meja plus kompor, lengkap dengan tabung gasnya sekali. Dan untuk peralatan kecil nih, kita beli sendiri ya guys. Untuk bumbu dan bahan masakan pun kita belanja sendiri. Ya kali bos kita juga yang belikan. Dapat asrama lengkap aja udah alhamdulillah banget ya. Oke, kita menuju ke kamar mandi. Di sini tersedia toilet dan ruang mandi. Nih Anggi spill sedikit ya dalamnya. Yang pasti ada showernya, Masya Allah. Terus di sini kita bekerja dihantar jemput bus ya guys. So tak payah risau sebab dapat dipastikan korang takkan kemarasan, takkan kehujanan, dan bisa tidur lena malahan. Masihkah warga Indonesia yang berada di Malaysia tidak sadar diri setelah dibagi eshon ataupun disekolahkan oleh warga tempatan orang Malaysia sendiri, geng? Seharusnya malu kayak gitu ya, geng ya. Harusnya ada tahu sadar diri juga, tahu malu juga kayak gitu ya, geng ya. Mereka menegur kalau kalian betul-betul salah kayak gitu ya, geng ya. Jadi tahu sadar diri juga lah, tahu diri lah kayak gitu. Kalian di Malaysia tuh menumpang. Lihat, wanita ini sangat bersyukur. Alhamdulillah, pokoknya mengucapkan rasa syukur kayak gitu ya. Jadi kalau ada orang membuat sebuah konten tentang negaranya, tentang ini, kalian warga Indonesia kayak gitu ya, geng ya, yang berada di Malaysia apapun juga di Indonesia lah, gak usah menyibuk hal negara orang. Dia mengkritik, dia mencemooh ataupun dia tentang kebaikan negaranya sendiri, bukan menghina ataupun menjelekkan negara orang kayak gitu ya, geng ya. Jadi kalian harus paham di segi itu kayak gitu, geng. Jadi jangan asal ikut campur, jangan asal komen, jangan asal apalah pokoknya lain sebagai itu. Kalian di Malaysia itu menumpang untuk mencari nafkah saja. Itulah pesan daripada Jengkinya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa boleh tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.